Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali di Masjid Jami' Ar-Rahman, tentu dalam rangka kita melaksanakan tujuan utamanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, sambil menunggu waktu isya, kita isi dengan kajian ilmu, yaitu pengajian kitab Fathul Mu'in, kitab fikih As-Syafi'i, jadi bermazhab Syafi'i. Pada kesempatan ini kita masih pada pasal tentang sifat salat, yaitu rukun salat yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi kita akan lebih kuat lagi dan patenkan amalan kita dengan dasar-dasar. Ada dasarnya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama fikih tentunya. Bune podago posisi dohona, bune podago karawina augunde baca dan sebagainya, dan bune aigu waktu bacana. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-8, saminuha, yaitu rukun salat yang ke-8, julusun bainahuma, yaitu duduk di antara dua sujud. Ayis sajadataini walau fi naflin alal mu'tamadi, sekalipun pada salat sunnah atau naflin, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi duduk di antara dua sujud ini adalah rukun, baik untuk salat fardu maupun untuk salat yang sunnah. Wa yajibu alla yaksuda bi raf'ihi ghairahu, falau rafa'a faza'an min nahwi lasi'in aqrabin a'adas sujud. Jadi waktu duduk wajib tidak dimaksudkan untuk selain duduk dengan bangun dari sujud. Karena itu, jika ia mengangkat atau bangun dari sujud karena kesakitan, sengatan semacam binatang, misalnya binatang kalajengking atau gigi semut, maka ia harus kembali pada posisi sujud. Ya. Maksudnya, kalau kita lupa duduk, langsung mau kidi gitu, kita kembali ke posisi sujud, baru bisa duduk. Wala yadurru
idamatu wada'i yadaihi alal ardi ila sajadah as-saniyati ittifaqan khilafan liman wahama fi. Jadi la yadurru, artinya tidak menjadi masalah atau diperbolehkan idamatuhu wada'i yadaihi, selama duduk tangannya masih tetap melekat di tanah tempat sujud sampai sujud yang kedua. Jadi misalnya duduk begini, ya, tapi tangannya masih begini, bukan di atas ini. Tangannya komimaki dah, jadi tangannya di bawah sini, ya, atau tangannya di bawah sini, di bawah, ya. Itu diperbolehkan. Namun lain halnya dengan ulama yang berpendapat sebaliknya, sholat semacam ini hukumnya batal. Jadi artinya sejatinya dalam kitab ini masih diperbolehkan. Tapi ada ulama lain mengatakan bahwa kalau begitu posisinya maka tidak sempurna duduknya, maka dianggap batal. Ya. Wala yutawwilah wala i'tidalan li'annahuma ghaira maqsudaini lidzatihima bal suri'a lil fasli fakana qasiraini. Untuk duduk dan i'tidal, ya, i'tidal itu kembali berdiri dari rukuk itu supaya tidak diperpanjang. Ya. Sebab keduanya bukanlah dimaksudkan dengan perbuatan itu sendiri, tetapi hanya dilakukan sebagai pemisah saja. Karena itu cukuplah dikerjakan dengan pendek. Artinya kidi ini kan orang gue sujud kita naik dulu. Ya, ana dende semporo Pak istirahat kai bedani. Karena sepodakan itu adalah bukan maksud, ya, dengan perbuatan itu sendiri, tetapi dia itu hanyalah semacam istirahat kaiba. Fa in tawwala ahaduhuma fawqa zikrihil masru'i fihi qadar al-fatihati fil i'tidali wa aqallu tashahhudi fil julusi amilan batalat salatuhu. Ya. Jika ia memperpanjang melebihi zikir yang telah ditentukan di situ atau seukuran bacaan Fatihah dalam i'tidal, dan dilalu kiri i'tidal, dan seukuran bacaan tasyahud di saat duduk, padahal ia mengerti dan tahu, maka batallah salatnya. Ya. Jadi intinya ini dono lalu nih. Sepanjang Fatihah itu dono nade. Iya kan? Kepanjangan. Apalagi sepanjang tahiyat. Wa sunna fihi ayil julusi bainas sajdatain wa fi tasahhudin awwalin wa jilsati al-istirahatin wa kadza fi tasahhudin akhirin in ta'aqqabahu sujudu sahwin au iftirash bi ay yajlisa ala ka'bi yusrahu bihaisu yali zahruha al-ardha. Jadi sunnah dalam duduk di antara dua sujud itu, dalam tasahud awal atau duduk istirahat dan tasahud akhir yang diikuti sujud sahwi, agar duduk iftirash dohohanul lainah au punah doho tersujud itu namanya duduk iftirash namanya, ya, iftirashun.
yaitu duduk di atas tumit kaki kiri yang dilipat sedemikian rupa sehingga bagian atas atau luar menempel di tanah. Jadi seperti duduk kita itu, punya doh itama, doh duduk antara sujud. Jadi yang kiri itu harus dia ini menempel di tanah. Yang ini nempel di tanah ini. Iya, makanya kena gitu. Iya. Doh seperti itu. Oh, enggak boleh. Ini. Bolehkah doh ceko tiloa? Di sini dikatakan yaitu duduk di atas tumit kaki kiri yang dilipat. Hanya kaki kiri yang dilipat. Kaki kanan tidak. Nah itu. Dilipatnya itu sehingga bagian atas luarnya menempel di tanah, seperti itu. Yang seperti kita lakukan itu. Anak ceko nih. Itu, iya. Bisa diingatkan. Kalau ada orang duduk seperti itu, bolehlah ditanyakan dasarnya. Kalau ini kita punya dasar ini, Daita. Ini ada dasarnya. Ya. Kemudian wadi'an kaffaihi ala fakhizaihi qariban min rukbataihi bihaisu tasamathuma ru'uhu al-asabi'i nasiran asabi'ah. Tapak tangan diletakkan pada kedua paha. Nah, saat duduk itu, jadi tapak tangan ini diletakkan kedua paha sehingga ujung jari sejajar dengan ujung lutut, jangan sampai lebih. Jangan sampai begini, tapi sendaki udah pas lurus. Emboto itamatan kendaki utuhonare. Ya. Jadi duduk jangan sampai lebih begini. Begini dia, ini pas-pas lurus begini. Makanya kalau pembinaan kantor kuat itu waras dan kapeti mana payungan zaman alia ke warhina petang lima mungkin. Jadi tidak boleh lebih, begini saja. Ya, pas-pas begini saja. Jangan sampai lebih begini. Ibarat itu daki utuh honore. Ya. Ini ada keedaannya. Dalam keadaan jari-jari terbentang tidak menepal. Jadi jangan juga dikasih rapat begini. Dikasih anu saja. Ya, rengga-rengga sedikit. Ya. Qailan rabbighfirli ila akhir. Jadi sambil mengucapkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya waghfirli? Rabbighfirli artinya ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku, warhamni kasihanilah aku, wajburni cukupkanlah aku atau tutuplah aibku. Ada juga yang mengartikan tutuplah aibku, kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni angkat derajatku, warzuqni berikan rezeki yang halal, halalan thayyibah. Warzuqni wahdini berilah petunjuk. Wa'afini kesehatan. Wa'fu anni maaf. Afwan itu maaf, dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ada diampuni dosa, pertama diawali dengan ampunan dosa dulu, dan di akhir minta maaf atas kesalahan. Ya. Ini bukankah Ustadzul Somad kah? Doa ini saja sebenarnya sudah cukup itu murid koneta. Coba Pak, dosa diampuni, raho meci barumah, ya kan? Wadeng gorete raho dicukupkan dalam kehidupan ini. Wadeng gorete raho diangkat derajat, ya kan? Wadeng raho di rumah arujiki, wadeng petunjuk,
Wade sehat. Wade dimaafkan dari dosa-dosa kecil. Di awal neraka sakit baik. Ini sudah komplit ini. Makanya ulama bilang ini kalau kita dapatkan kesempatan ini jangan dilewatkan ini. Doa. Jangan tidak dibaca ini. Ketika kita duduk di antara sujud ini kita baca ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, jangan tidak dibaca, ini dibaca. Sebab ini adalah doa. Doa yang dibaca dalam sholat. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Wa yukrahu ighfirli salasan. Makruh membaca ighfirli. Baru untuk baca ighfirli ini. Ighfirli itu ampunilah aku gitu. 3 kali katanya. Itu makruh. Pokoknya bacaan tiril lah biasa re. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Kawarawali gitu ma so tau re. Nak baca ba ighfirli ya ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku, ampun 3 kali wali. Ya. Komi banen roci nih. Ya. Wa sunnah jilsatus tirahatin biqadril julusi bainas sajadataini lil ittiba' walau fi naflin wa in tarakaha al imamu khilafan li saykhina. Sunnah duduk istirahat sepanjang duduk di antara 2 sujud sebelum ittiba', sebagaimana pada sholat sunnah dan sekalipun yang imam tidak mengerjakannya. Berbeda dengan pendapat guru kami. Misalnya sunnah au istirahat ore. Kone misalnya waras imam tidohona langsung naik Allah Akbar, tapi kita tetap duduk dulu, duduk istirahat itu. Ya. Kalau baru imam mati dohona. Apakah dari tatipul tuh? Enggak. Ini dikatakan meskipun imam itu tidak duduk, tapi kita bagi makmum tetap disunahkan untuk tetap duduk dulu. Apalagi imam seperti ini, iya kan? Makanya dari imam ke harus lihat ini. Au ipis ini ada sini keterangan. Iya. Makanya kalau kita pernah melakukan sholat tasbih itu dibaca juga ini berapa kali? 10 kali ya? Nggak, 15 saat normal. Nah, kalau yang ini 10 saja ini, tidak salah. Liqiyamin aili ajalihi an sujudin li ghairi tilawatin. Kesunahan duduk tersebut karena akan berdiri dari sujud lalu sujud tilawah. Nah, kemudian wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin wa qu'udin. Nah, ini sunnah untuk berdiri dari sujud atau duduk agar berpegangan dengan telapak tangan. Maksudnya adalah tumpuan ke telapak tangan, bukan ke lutut. Ausat naik dari sujud. Jadi makanya sunnah itu tahan grimar nih supaya bukan sini tumpuannya, bukan di lutut. Jadi contohnya begini. Jadi misalnya bangun itu, jadi ini di sini tumpuannya, ya. Jadi bukan di sini ketumpuannya, tapi yang sini supaya kita itu tidak merasa berat, ya. Jadi maksudnya adalah tumpuan ke telapak tangan, bukan ke lutut. Di saat kita ingin hendak berdiri, ya. Bebannya atau tumpuannya itu bukan di lutut, tapi di telapak tangan, di telapak tangan. Nah, itu saja untuk duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya tasi'uha, rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9 tuma'ninatun fi kulli minar ruku'i
wasujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali walau kana fi naflin khilafan lil anwari. Jadi rukun yang ke-9 adalah tumaknina. Tumaknina itu kata dasarnya adalah sikin. Artinya tenang, diam dulu. Ya. Tumaknina. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu tumaknina. Jiwa yang tenang. Jadi tenangkan diri kita dulu. Meskipun sebentar, berapa ukurannya? Ada sini. Nah, dikatakan tumaknina pada setiap ruku. Kemudian 2 sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Dan i'tidal. Itu harus hati-hati Pak Nurhara itu. Nggak boleh buru-buru situ. Ingat, yang perlu perhatikan adalah saat ruku, saat sujud, saat duduk di antara 2 sujud, dan saat i'tidal. Sekalipun pada sholat sunnah. Ya. Lain halnya dengan pendapat Imam Al-Dabili dalam kitab Al-Anwar. Di sana dikatakan jika seorang meninggalkan i'tidal atau duduk di antara 2 sujud, maka sholat sunnah, pada sholat sunnah, maka sholatnya tidak batal. Ini hanya untuk sholat sunnah. Di dalam pendapat tadi itu, pendapatnya Al-Ardabili. Ya. Di dalam kitab Al-Anwar dikatakan, kalau seseorang itu sholat, dia meninggalkan i'tidal, ya, ataupun duduk di antara 2 sujud malah, tapi sampai mesunah, tidak batal sholatnya. Tetapi kalau sholat fardu, batal. Ya. Ini hanya dia pertegas saja untuk sholat sunnah saja. Tapi sholat fardu tidak boleh. Harus hati-hati. Wadabituha antastakirra a'da'uhu bihaisu yanfasilu man taqala ilaihi amma intaqala anhu. Batasan tumaknina adalah akiku munai ke waktu tenang dere istirahat dere. Batasan tumaknina adalah berhentinya kembali anggota badan sehingga dapat terpisah antara perbuatan sholat yang sudah dan yang akan dilakukan, atau diam setelah 2 gerak, yaitu gerak dari rukun yang akan dikerjakan. Misalnya ruku, kita tenang dulu, baru i'tidal, tenang. Intinya perpindahan gerakan, kita lakukan ketenangan. Ya, tumanina, tenang dulu. Ain huru-hara, akibatin perungka. Ruku harus betul-betul sudah lurus rukunya, sempurna rukunya, baru kita bisa membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini kadang belum sempurna rukunya, sudah naik lagi. Ede guneng pato ayam re. Dari sujud, dewatin perungka tantu tanuna. Wa ureselal wali. Itu tidak tumanina itu. Ya. Kemudian sepanjang berapa? Ya minimal sepanjang kita mengucapkan subhanallah. Ya. Iya, semacam spasi dia itu, semacam tulis hemat dari, harus suara jeda dulu lah. Jedanya itu sepanjang kita mengucapkan subhanallah. Ya, jadi jangan terlalu cepat itu. Kemudian yang ke-10. Nah, jadi berapa sebenarnya abide rukun? Rukun salat reng hemat dari? Bara
14. Bos ini udah lewat ini sini. Ya. Ya, sekarang ini sudah masuk yang ke-10. Apa yang ke-10? Asiruha tasahudun akhirun wa aqalluhu, yaitu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu adalah rukun. Makanya itu kewara sambiage uparakaah langsung ti tahiyat langsung sambung terus, nanti rakaat upa ampuh bertahiyat akhir. Karena rakaat tahiyat awal itu tidak masuk dalam rukun sebenarnya. Iya, tapi dia sunat muakkad, penting. Makanya kalau dalam sholat fardu ada semua. Kecuali sholat subuh. Sholat subuh kan langsung awal sekaligus akhirnya deh. Karena 2 rakaat. Tetapi yang lain semuanya ada tahiyat awalnya, ada tahiyat akhirnya. Kalau mas sunnah, tarawih, tahajud itu bisa langsung 4 rakaat sekaligus. Hanya 1 kali tahiyat atau 1 kali salam gitu. Nah, kita masuk yang ke-10. Asiruha tasahudun akhirun wa aqalluhu ma rawahu Syafi'iyu wa Tirmiziyu at-tahiyatu lillahi ilal akhir tatimmatuhu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tahiyat akhir ini paling tidak yang dibaca dalam tasahud seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan At-Tirmizi itu tadi, minimal kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh, ya, sholawatut thayyibatu lillah. Lalu kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wa assalamu alaina. Bahkan sini assalamu alayna tidak ada, tapi lebih lengkapnya ya. Sampai minimal kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah cukup. Ya, menurut di sini. Tetapi masa sering tempuh apa? Sementara kita hafal sampai selawat-selawat ya. Nah, wa yusannu likulli ziyadatun al-mubarakatu salawatu thayyibatu wa ashadu, dan seterusnya ya, wa ta'rifus salami fil mawdi'aini, lal basmalatu qablah wa la yazuzu ibdalu lafzin min hadzal aqalli walau bimuradifi kan nabi bir rasuli wa aksihi wa muhammadin bi ahmadi wa ghairi. Nah, ada yang tidak boleh diganti, misalnya nama Muhammad tidak boleh diganti Ahmad. Coba kita lihat. Jadi dikatakan bahwa sunnah bagi setiap orang yang sholat munfarid ataupun makmum yang imam menambahkan dengan itu tadi al-mubarakat tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kemudian juga assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa ta'rifu salam fil maudihi. Ya. Dan mentakrifkan atau menambahkan assalam. Ya. Kalau tadi itu katakan salamun alaina. Kalau dibaca salamun alaina ala ibadillahi sholihin, boleh gitu? Boleh. Nah, tetapi kalau mau lebih bagusnya sunnahnya adalah tambahkan assalamu alaina. Nah, gitu maksudnya. Tidak disunahkan membaca bismillah terlebih dahulu. Misalnya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatuh, tidak perlu, tidak ada itu.
Langsung saja at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatillah ya. Wala yajuzu ibdalul lafzi, tidak boleh mengganti kata-kata dengan redaksinya yang pendek di atas. Ya, sekalipun dengan sinonimnya. Misalnya lafaz Rasul, ya ayuhan nabiyu, ya diganti dengan Rasul. Nah, atau lafaz Muhammad diganti dengan Ahmad. Nah, tidak boleh. Tidak boleh dere. Dan memang sudah diajarkan, ini kan bacaan tahiyat ini kan suatu peristiwa yang langsung diajarkan oleh Allah ini, peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya. Wa yakfi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la wa anna Muhammadan rasuluh. Bacaan wa anna Muhammadan rasuluhu adalah sudah mencukupi atau sah. Sedangkan wa anna Muhammadan rasuluhu tidak cukup atau tidak sah. Ya. Nah, di sini ada ini di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau itu boleh baca dah? Boleh baca dah? Benar, kalau baca itu kan tak ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, itu kan? Nah, dikatakan di sini yang benar adalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bahkan dikatakan kalau dia tidak menambahkan abduhu wa rasuluhu tidak sah. Ya. Wa yajibu ayyura'iyahuna tasdidani. Nanti coba diperbaiki nanti bacanya. Jadi begitu sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau nanti selmaki kan di buku-buku itu kan begitu. Hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wa yajibu an yura'iyahuna tasdidati wa adama ibdali harfin bi akhara wal muwalatu la tartiba in lam yuhilla bil makna. Wajib memperhatikan tasdid-tasdidnya. Ini pokoknya bacaan tahiyat itu sama dengan Al-Fatihah. Semua bacaan itu harus diperhatikan, termasuk tasdid-tasdidnya. Ya. Jangan sampai mengganti huruf dengan yang lain. Nah, wajib sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Sementara tertib tidak wajib selama tidak merusak makna. Tetapi yang penting itu adalah tasdidnya, huruf-hurufnya harus diperhatikan. Ya, misalnya begini. Misalnya ini dari sini. Falau azharan nunu al-mudghamata fil lami fi alla ilaha illallah. Misalnya jika membaca izhar nun yang diidgamkan ke dalam lam pada lafaz Allah, kan Allah aku baca enggak? Aina baca Allah. Nah, kalau baca Allah maka batallah bacaannya. Aina ke ashadu an la, tetapi bacanya ashadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian jika bacaan tersebut tidak diulangi dengan benar, ya maksudnya batal jika tidak diulangi dengan benar, tapi diteruskan sampai salam, maka batal. Sebab di situ meninggalkan tasdid pada huruf lam tadi itu. Mesti kan Allah. Pasti nak baca gua Allah. Sebagaimana halnya tidak mengidgamkan dalam lafal Muhammad ke dalam ra. Ya. Muhammadin. Misalnya menjadi ra, menjadi
Muhammadar Rasulullah. Nah, Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan Muhammad dan Rasulullah, tapi Muhammadar Rasulullah itu. Itu yang itu maksudnya. Diperhatikan tasdid-tasdidnya, idgham-idghamnya. Kemudian lafaz Muhammad ke dalam hafaz Rasulullah, atau ini wa yazuzu fin nabiyyi al-hamzatu wa tasdidu. Boleh lafaz an-nabiyyi dibaca dengan hamzah juga dengan tasdid, seperti itu. An-nabiyyu, ya, an-nabiyyu atau an-nabiyyu. Itu aja yang paling diperhatikan di dalam kita membaca tahiyat. Jadi perhatikan baca-bacanya. Jadi termasuk misalnya sambung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, begitu. Kan gitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi kalau nanti ada yang dengar ini, depo sendirikan Ustaz, ini ada kitabnya. Ya. Dan memang ya. Terus bagaimana kemarin waktu nikah? Karena memang yang umum yang memang difahami itu seperti bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan itu Pak. Nanti insyaallah nanti kalau mata pembinaan mata akan perbaiki di sini. Kecuali memang ada dasar yang lain. Ya. Kalau mata kan selalu rujukannya dari Imam Syafi'i, baik itu kemarin kitab Ubudiyah itu yang dibahas kemarin juga itu sama juga seperti ini. Jadi diperintahkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh juga. Ya. Jadi sudah ada dua kitab perintah ndak ke lafazna. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada rukun yang ke-11, yakni salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tutup pertemuan pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.